Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional dan beberapa jenis permainan tradisional tersebut. Sebelum kita ke topik pembahasan, perkenalkan nama saya Rinelda Suryani Bondar, NPM 200100068. Saya sekolah di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, dan saya berprodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang kita menuju ke topik. Permainan tradisional. Permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang. Permainan peninggalan nenek moyang yang dilakukan dengan sukarela, di mana permainan tersebut dimainkan menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu yang harus dilestarikan guna memperkokoh jati diri bangsa. Permainan tradisional menjadikan orang bersifat terampil, ulet, cekatan, tangkas, dan lain sebagainya, serta memiliki manfaat bagi anak. Beberapa manfaat permainan tradisional bagi anak yaitu anak menjadi lebih kreatif, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak, mengembangkan kecerdasan intelektual anak, mengembangkan kecerdasan emosi antarpersonal anak, mengembangkan kecerdasan logika anak, mengembangkan kecerdasan dan kinestetik anak, mengembangkan kecerdasan natural anak, mengembangkan kecerdasan spesial anak, mengembangkan kecerdasan musikal anak, mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Nilai-nilai yang tergantung dalam permainan tradisional adalah 1. Nilai demokrasi, 2. Nilai pendidikan, 3. Nilai kepribadian, 4. Nilai keberanian, 5. Nilai kesehatan, 6. Nilai persatuan, 7. Nilai moral. Unsur-unsur nilai budaya dalam permainan tradisional itu yaitu 1. Nilai kesenangan atau kegembiraan, 2. Nilai kebebasan, 3. Rasa berteman, 4. Nilai demokrasi, 5. Nilai kepemimpinan, 6. Rasa tanggung jawab, dan 7. Nilai kebersamaan dan saling membantu, 8. Nilai kepatuhan, 9. Nilai cakap dan berhitung, dan 10. Nilai kejujuran dan sportivitas. Jenis-jenis permainan tradisional yaitu dakon atau congklak. Jenis-jenis permainan tradisional itu yaitu 1. Dakon atau congklak. Permainan tradisional ini jika di daerah saya disebut dengan dakon. Namun sebagian besar di tempat Indonesia ini lebih dikenal dengan congklak. Permainan ini menggunakan biji buah-buahan, biasanya menggunakan biji buah sawo. Ada papan congklak yang berisi 20 lubang yang nantinya diisi dengan biji sawo tersebut. Lubang tersebut dibagi menjadi 2 grup. Grup pertama memiliki 1 lubang besar dan 9 lubang kecil. Begitu juga dengan grup kedua. Memiliki lubang yang sama dikatakan menang dalam permainan dakon ini adalah jika pemain bisa berhasil mengumpulkan biji sawo pada lubang besar punya lawan. Permainannya adalah dengan mengambil keputusan lubang kecil mana yang ambil isinya. Setelah itu, pemain harus membagikan 1 biji setiap lubang sampai biji yang ada di tangan si pemain habis. Di mana biji tersebut habis diletakkan, pemain mempunyai kesempatan untuk membagikan biji tersebut lagi. Seperti itu sampai pemain menjumpai lubang tanpa biji. Jika seperti itu, maka giliran lawan melakukan hal yang sama. Permainan ini memang tidak melelahkan fisik, namun tetap melelahkan otak karena harus memikirkan strategi untuk menang. Hal itu tidak mudah karena lawan juga punya strategi. Kedua adalah permainan lompat tali. Hampir anak 90-an pernah memainkan lompat tali ini. Talinya sendiri biasanya dibuat dari karet gelang. Ada yang tidak dirangkap, ada juga yang dirangkap beberapa biji. Saya sendiri pernah membuat tali ini menjadi 3 rangkap. Alasan dirangkap agar tidak mudah putus. Permainan lompat tali ini biasanya dimulai dari ketinggian rendah setinggi mata kaki. Lama-lama bisa tinggi sekali, sampai setinggi tangan anak kecil yang diangkat ke atas. Kita bisa membayangkan tingginya kan? Apakah bisa kita melompatinya setinggi itu? Kabar baiknya adalah bisa. Anak zaman dahulu bisa benar-benar ekstrim dalam urusan permainan tradisional ini. Cara bermain lompat talinya sebagai berikut.
Para pemain melakukan home pimpa atau pingsut untuk menentukan 2 orang pemain yang menjadi pemegang tali. Kedua pemain yang menjadi pemegang tali melakukan pingsut untuk menentukan siapa yang akan melompat giliran bermain terlebih dahulu jika ada pemain yang gagal melompat. Kedua pemain yang menjadi pemegang tali perentang tali karet dan pemain harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet mulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke lutut, paha hingga pinggang. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain harus melompat tanpa menyentuh tali karet. Jika ada pemain yang menyentuh tali karet ketika melompat, gilirannya bermain selesai dan ia harus menggantikan pemain yang memegang tali. Posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu ke dagu, telinga, ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjincit. Pada tahap ketinggian ini, pemain boleh menyentuh tali karet ketika melompat, asalkan pemain dapat melewati tali dan tidak terjerat. Pemain juga diperbolehkan menggunakan berbagai gerakan untuk mempermudah lompatan, asalkan tidak memakai alat bantu. Pemain yang tidak berhasil melompat tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi pemegang tali. Jika semua tanggap ketinggian telah berhasil diselesaikan oleh para pemain, tali karet kembali mengakhiri permainan ini. Pemain yang tidak berhasil melompat tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi pemegang tali. Jika semua tanggap ketinggian telah berhasil diselesaikan oleh para pemain, tali karet kembali diturunkan dan pemain dimulai dari awal. Begitu seterusnya hingga para pemain memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Permainan yang ketiga adalah kelereng. Kelereng merupakan salah satu paling populer di anak-anak yang khususnya bagi anak laki-laki. Kelereng di beberapa daerah disebut juga dengan gunduh, neker, gotri, atau gulli. Kelereng bentuknya bulat seperti kaca bening dengan berbagai motif dan biasanya dimainkan anak laki-laki. Untuk memainkan permainan ini cukup mudah karena hanya menyentil kelereng dan harus mengenai kelereng lawan. Kelereng dapat dimainkan di dalam ruangan serta membuat anak berkonsentrasi pada pemain selama berjam-jam. Jika kena, maka kelereng lawan akan menjadi milik kita. Saat ini sudah jarang yang memainkan permainan kelereng karena sudah jarang menemukan penjual kelereng. Beberapa variasi cara bermain permainan kelereng. Ada hanya perlu membuat gambar lingkaran kecil dari tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng dalam lingkaran. Lalu semua anak berdiri di kira 1 meter dari lingkaran. Di belakang sebuah garis secara bergantian. Lemparkan sebutir kelereng di lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main lebih dahulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saat menjelaskan. Sekian dan terima kasih.